Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan memperkenalkan seorang pahlawan dari tanah Minangkabau, seorang pendidik dan pejuang pena yang terlupakan. Beliau adalah Siti Rohana Kudus. Ia dilahirkan sebagai Siti Rohana pada tanggal 20 Desember 1884 di Desa Kotogadang, Kabupaten Agam, di pedalaman Sumatera Barat. Ketika itu masih Hindia Belanda. Ayahnya Muhammad Rasad Maharaja Sultan adalah Kepala Jaksa Karesidenan Jambi dan kemudian Medan. Rohana adalah saudara tiri Sultan Syahrir dan sepupu Agus Salim. Baik intelektual dan politisi penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Dia juga mak tuo penyair Indonesia Chairil Anwar. Rohana cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia sering belajar dengan ayahnya, yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Alahan Panjang, Sumatera Barat, dia meminta tetangganya termasuk istri jaksa lain untuk mengajarinya membaca dan menulis dalam aksara Jawi dan Latin. Dan keterampilan rumah tangga seperti membuat renda. Setelah kematian ibunya pada tahun 1897, ia kembali ke Kotogadang dan menjadi semakin tertarik untuk mengajar gadis-gadis di sana untuk belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran. Rohana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan, adalah tindakan semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan, serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Walaupun Rohana tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawakan Rohana bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca dan berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Saat ayahnya ditugaskan ke Alahan Panjang, Rohana bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dari istri pejabat Belanda itu, Rohana belajar menyulam, menjahit, merenda, dan merajut yang merupakan keahlian perempuan Belanda. Di sini ia juga banyak membaca majalah terbitan Belanda yang memuat berbagai berita politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa yang sangat digemari Rohana. Terampil menulis, Kudus tidak berhenti mengajar kerajinan perempuan. Dia percaya dalam mendidik wanita secara keseluruhan. Tahun berikutnya, ia mengirim surat kepada Sultan Maharaja, pemimpin redaksi Utusan Melayu, mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Maharaja telah mendengar tentang kegiatan pendidikan Rohana, dan pada tanggal 10 Juli 1912, terbitan pertama Sunting Melayu, sebuah surat kabar berbahasa Melayu dengan pembaca yang dituju, diluncurkan. Nama surat kabar tersebut mengacu pada sunting, hiasan kepala tradisional yang dikenakan oleh perempuan Minangkabau, tetapi juga merupakan plesetan dari kata lain yang berarti menyunting atau mengoreksi. Rohana menjadi pemimpin redaksi, dibantu oleh Putri Sultan Maharaja Zubaidah Ratna Juwita. Ia menyatakan bahwa surat kabar tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan perempuan Indonesia, terutama karena sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Belanda dan materi pendidikan modern
yang tersedia dalam bahasa Melayu relatif sedikit. Surat kabar itu membahas isu-isu sosial hari itu, termasuk tradisionalisme, poligami, perceraian, dan pendidikan anak perempuan. Sebagian besar penyumbang adalah istri pejabat pemerintah atau bangsawan. Akhirnya penerbitan surat kabar yang berkelanjutan mengilhami penciptaan lebih banyak masyarakat pendidikan seperti yang telah diciptakan Rohana pada tahun 1911. Keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan di kampungnya ditunjang kebiasaannya menulis berujung dengan diterbitkannya surat kabar perempuan yang diberi nama Sunting Melayu pada tanggal 10 Juli 1912. Sunting Melayu merupakan surat kabar yang terbit 3 kali dalam seminggu. Sunting Melayu tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Pada tahun 1913, ia menemani keluarga Westeneng ke Belanda untuk sementara waktu guna meningkatkan pendidikannya. Setelah kembali ke Hindia, ia terus menyunting Sunting Melayu. Kisah sukses Rohana di Sekolah Kerajinan Amai Setia tak berlangsung lama. Pada tanggal 22 Oktober 1916, seorang muridnya yang telah dididiknya hingga pintar menjatuhkannya dari jabatan direktris dan penningmeister karena tuduhan penyelewengan penggunaan keuangan. Rohana harus menghadapi beberapa kali persidangan yang diadakan di Bukit Tinggi, didampingi suaminya, seorang yang mengerti hukum, dan dukungan seluruh keluarga. Setelah beberapa kali persidangan, tuduhan pada Rohana tidak terbukti. Jabatan di Sekolah Amai Setia kembali diserahkan padanya, tetapi dengan halus ditolaknya karena dia berniat pindah ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, Rohana mendirikan sekolah dengan nama Rohana School.